Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasti Alfrida Latifia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian kuantitatif saya yang berjudul Pengaruh Metode Flashcard dalam Meningkatkan Kognitif Anak Mengenal Beragam Hewan. Nah, di sini ada 3 analisis data. Yang pertama itu ada one shot case, yang kedua ada one group pretest post-test, dan yang ketiga ada pretest post-test control group. Langsung saja kita masuk yang pertama, yaitu one shot case. One shot case tadi di sini ada desainnya yaitu X, langsung kepada hasilnya yaitu eksperimennya. Jadi tidak ada pretest, langsung ke post-testnya. Nah, di sini jika analisis datanya itu one shot study, jadi kita menggunakan modelnya itu one sample t-test. Langsung aja, di sini juga ada permasalahan dan hipotesis. Permasalahannya, apakah flashcard mempengaruhi kognitif anak dalam mengenal hewan? Dan hipotesisnya itu yang HO, flashcard mempengaruhi kognitif anak dalam mengenal hewan. Mu-nya itu sama dengan 20, karena saya memakai flashcardnya itu kartunya ada 20 kartu. Dan untuk yang HA-nya itu flashcard tidak mempengaruhi kognitif anak dalam mengenal hewan. Jadi mu-nya tidak sama dengan 20. Lanjut, kriteria dan keputusan. Di sini untuk kriterianya, HO ditolak jika nilai sigtutelnya itu kurang dari 0,05. Nah, kenapa 0,05? Itu karena di tabel SPSS-nya itu kan kepercayaan itu 95%. Jadi untuk sisanya itu 5%, jadi 0,05. Nah, yang kedua ada nilai T di luar nilai T tabel. Langsung saja kita masukkan datanya ke SPSS. Yang pertama kita ke variabel view. Di sini saya menuliskan 2 variabel. Yang pertama ada nama dan banyak hewan. Nah, untuk yang nama ini tipenya string karena menggunakan huruf, dan yang banyak hewan ini memakai numerik karena menggunakan angka. Nah, untuk desimalnya di sini banyak hewannya itu menggunakan angka di belakang komanya itu 2. Selanjutnya kita langsung ke data view saja. Di sini sudah ada datanya sampai dengan 25 anak. Langsung kita analisis menggunakan compare means yang one sample t-test. Ini kita masukkan, kemudian ini ditulis 20 karena tadi banyak kartunya ada 20. Langsung oke. Dan di sini muncul N itu banyak datanya sebanyak 25, kemudian min-nya itu 17,4, standar deviasinya 5,5, dan standar error min-nya 1,1. Nah, di sini untuk one sample testnya terlihat sigtutelnya itu 0,031. Seperti itu. Nah, kemudian untuk keputusannya, karena nilai sigtutelnya tadi itu 0,031 lebih besar dari 0,05, maka HA ditolak. Terima HO artinya flashcard itu mempengaruhi kognitif anak dalam mengenal hewan. Seperti itu. Nah, ini untuk lanjut yang analisis data kedua, yaitu ada one group pretest post-test. Nah, di sini ada modelnya, yaitu pertama kita melakukan pretestnya dulu, baru kita dapat post-testnya. Kita kasih medianya. Nanti di sini saya pretest uji dulu sebelumnya itu, sebelum dikasih flashcard itu anaknya bisa bisa tahu berapa banyak hewan. Nah, nanti setelah saya kasih flashcard sebanyak beberapa kali, mungkin sampai dengan pertemuan ketiga, seminggu gitu atau gimana, nah itu ada perubahan di post testnya itu seperti apa. Nah, jadi kalau misalnya analisis datanya itu one group pretest post test, kita pakai modelnya itu Pirate Sample t-test. Nah, ini ada permasalahan dan hipotesisnya. Permasalahannya yaitu apakah ada perbedaan banyaknya jumlah hewan yang diketahui anak sebelum dan sesudah dilakukan pembelajaran flashcard. Nah, untuk hipotesisnya di sini yang HO, tidak ada perbedaan banyaknya jumlah hewan yang diketahui anak sebelum dan sesudah dilakukan pembelajaran flashcard. Artinya itu HO-nya itu sebelum sama dengan sesudah. Nah, untuk yang HA itu ada perbedaan banyaknya jumlah hewan yang diketahui anak sebelum dan sesudah dilakukan pembelajaran flashcard. Artinya HA itu
sebelumnya itu tidak sama dengan sesudah. Selanjutnya di sini ada kriteria dan keputusan. Untuk kriterianya itu HO ditolak bila nilai T hitungnya itu di luar nilai T tabel. Nah, untuk yang kedua HO-nya ditolak bila nilai sigtutelnya kurang dari 0,025. Kenapa 0,025? Karena ini ada dua kan, yang tadi pretest sama posttest. Nah, jadi yang 0,05-nya tadi dibagi dua, jadi dapatnya 0,025. Langsung saja kita input datanya ke SPSS. Yang pertama kita ke variabel view dulu. Di sini menuliskan 3 variabel. Yang pertama ada nama, pretest, dan posttest. Nah, ini karena nama menggunakan huruf, saya ubah tipenya menjadi string. Nah, untuk yang pretest dan posttest masih tetap karena menggunakan angka, jadi numerik dan numerik. Nah, untuk desimalnya saya menggunakan angka di belakang koma itu ada 2, dan ini untuk alifnya itu left, center, center. Dan kemudian kita ke data view. Sini sudah saya tuliskan data-datanya sebanyak 25, dan kemudian langsung saja kita analisis. Compare means, kita pilih yang paired sample t-test. Nah, ini kita reset dulu. Kita coba satu-satu pretest dan posttestnya. Setelah itu kita oke. Nah, ini keluar. Di sini terdapat perbedaannya. Pretest dan posttestnya berbeda 3 angka ya, 3 angka. Kemudian yang ini banyaknya, jumlah datanya tadi ada 25, dan di sini terlihat sigtutelnya itu 0,018. Nah, untuk yang interpretasi, karena tadi nilai sigtutelnya itu 0,018 kurang dari 0,025, maka HA diterima, yang artinya itu ada perbedaan banyaknya jumlah hewan yang diketahui anak antara sebelum dan sesudah dilakukan pembelajaran flashcard. Nah, untuk yang analisis data yang ketiga itu ada pretest, posttest, control group. Nah, di sini ada modelnya, jadi sama kayak yang tadi. Di eksperimennya ini kita melakukan pretest, kemudian mengujinya dengan media flashcard. Selanjutnya mendapatkan hasilnya yaitu posttest. Nah, untuk yang posttest, untuk yang kontrolnya di sini ini bukan berarti kita tidak melakukan uji cobanya, tapi tetap melakukan media seperti biasa, seperti itu, atau strategi seperti biasanya. Kita membandingkannya dengan seperti itu. Nah, untuk yang analisis data pretest, posttest, control group ini kita pakai modelnya itu independent sample t-test. Lanjut untuk yang permasalahan dan hipotesisnya. Di sini permasalahannya itu apakah metode flashcard dapat meningkatkan kognitif anak dalam mengenal beragam hewan. Nah, untuk hipotesisnya, HO tidak ada perbedaan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Artinya eksperimen dan kontrol itu sama. Nah, untuk yang HA ada perbedaan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Artinya eksperimen tidak sama dengan kontrol. Berarti untuk yang HO tadi berarti flashcardnya tidak meningkatkan kognitif anak dalam mengenal beragam hewan. Nah, untuk yang HA di sini berarti flashcardnya dapat meningkatkan kognitif anak dalam mengenal beragam hewan. Lanjut ke kriteria dan keputusan. Di sini kriterianya ada 2, yaitu tolak HO jika nilai sigtutelnya kurang dari 0,05. Nah, yang kedua ada tolak HO jika nilai T hitung di luar nilai T tabel. Kemudian kita langsung masukkan datanya ke SPSS. Yang pertama kita ke variabel view dulu. Di sini sudah ada 2 variabel. Yang pertama yaitu kelas, dan yang kedua banyak hewan. Keduanya menggunakan tipe numerik karena memang menggunakan angka semua. Dan untuk yang banyak hewan ini menggunakan desimal 2. Dan langsung saja ke data view-nya. Untuk yang kelas ini saya ganti yang pretestnya itu menggunakan angka 1, dan untuk yang posttest itu saya ganti menggunakan angka 2. Jadi totalnya datanya itu ada 50. Langsung saja kita analisis. Compare means, pilih yang independent sample t-test. Nah, ini yang banyak hewan itu di atas. Kita reset dulu saja. Jadi yang banyak hewannya itu di atas, yang kelasnya ini di bawah.
Kemudian kita ganti yang grup 1 buat pretest itu angka 1 dan yang untuk post testnya angka 2. Oke, langsung kita cek. Nah, di sini bisa dilihat jumlahnya itu 25 semua. Minnya bisa dilihat selisih 3 angka. Kemudian standar deviasi dan standar error min. Nah, untuk T-nya bisa dilihat di sini negatif 1,707. Seperti itu. Kemudian kita langsung masukkan datanya ke SPM. Untuk interpretasi, karena tadi nilai sigtotalnya itu negatif 1,707 yang berarti kurang dari 0,05, maka HO ditolak. Artinya, terima HA yang ada perbedaan banyaknya jumlah hewan yang diketahui anak antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, jadi di sini ada perbedaannya antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, berarti flashcard dapat meningkatkan kognitif anak dalam mengenal beragam hewan. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.